Salam saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber hikmat, biarlah kami diperkenankan untuk beroleh bagian dari hikmat-Mu, sehingga kami mampu untuk melihat kebenaran hikmat dari firman-Mu. Tuhan menolong kami yang berdosa ini, karena hikmat sejati-Mu membuka semua pengetahuan kami tentang Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Amsal 13 ayat 13 sampai 20, duta yang menyembuhkan. Ada kebiasaan di masa kitab Amsal dalam dunia timur kuno. Raja atau penguasa sering menugaskan orang bijak untuk mengumpulkan kebijaksanaan dari berbagai sumber. Kata-kata bijak ini disaring dari pengamatan hidup dan realitas pengalaman manusia. Kemudian dia menjadi bahan tertulis atau pengajaran kepada masyarakat, tapi terutama kepada generasi muda. Menurut catatan sejarah ajaran tertulis dalam bentuknya yang sekarang untuk kitab Amsal, katanya mungkin dikumpulkan tidak lebih awal dari masa pemerintahan Hizkia, Raja Yehuda pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-7 sebelum Masehi. Tapi beberapa sumber juga memang tidak diketahui secara pasti. Dua hal yang menunjukkan keunikan kitab Amsal adalah Raja Salomo dianggap sebagai penulis utamanya, Amsal 1 ayat 1. Dan semacam ada klaim inspirasi bahwa apa yang ditulis itu berasal dari Tuhan. Tetapi intinya di sini bahwa Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Salomo menulis sebagai satu otoritas, tapi otoritas kebenaran itu yang membedakan Amsal dengan kitab lain, yaitu soal otoritas tertinggi dari Tuhan. Beberapa penekanan dapat kita baca, misalnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, Amsal 3 ayat 5. Jangan bijak menurut pandanganmu sendiri, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan, Amsal 3 ayat 7. Ini yang membuat kitab Amsal bukan sekedar sebuah nasihat biasa, karena dia menempatkan otoritas kebenaran, nasihat, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu dihubungkan dengan Tuhan. Jadi intinya adalah hikmat sejati itu justru terletak pada sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada hikmat yang lebih kuat daripada hubungan relasi itu, karena Tuhan menolong kita untuk menemukan kebenaran baru setiap hari. Nah, dilihat dari ciri penggunaan kitab Amsal, kita temukan adanya pepatah, semacam ucapan singkat yang sangat berisi, biasanya menggambarkan perbandingan antara dua bentuk perilaku untuk memberikan kebijaksanaan moral atau nilai-nilai bagaimana orang beriman. Juga Amsal itu berbentuk ucapan-ucapan, bisa seperti teka-teki atau sesuatu yang disampaikan secara samar-samar. Dia perlu ditafsirkan sehingga mengerti artinya. Jadi prinsipnya adalah Amsal mau melihat kebijaksanaan sebagai cara yang kuat untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Tema utamanya ialah tentang kebijaksanaan. Itu tema yang membuat kita makin sadar bahwa citra orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh berjalan menuju kebijaksanaan. Karena itu dalam teks kita ini, mengejar kebijaksanaan disebutkan dengan pasti, yaitu mendengarkan firman Tuhan.
Sebab orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan akan beroleh penghukuman dari Tuhan sendiri. Jadi kita lihat semacam ada perbandingan. Nah, inilah nasihat Amsal yang paling tinggi. Sebab di satu sisi mengakui kewibawaan Tuhan, dan di sisi lain dia mengingatkan arah utama makna pencarian hikmat bagi kehidupan manusia. Nah, dengan ajaran yang menukik ke pusat kehidupan ini, teolog bernama Charles Spurgeon berkomentar, banyak orang tahu banyak dan semuanya menjadi lebih bodoh karenanya. Tidak ada orang bodoh yang sangat bodoh selain orang bodoh yang tahu, tetapi tidak mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan, terutama firman Tuhan sebagai kebijaksanaan. Jadi orang bijak menurut Amsal adalah orang yang tidak hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga dia mau belajar berjalan di jalan Tuhan, jalan kebenaran. Akibatnya langkahnya menjadi berkat bagi orang lain, dirinya sendiri, hidupnya sendiri diberkati. Dan dengan demikian, itulah sesungguhnya panggilan hidup kita, menghiasi ajaran Allah dalam ajaran dan perkataan dan perbuatan, sehingga kita memberi warna kepada dunia ini. Mari kita kaji teks kita. Teks kita sangat kuat berbicara tentang orang yang membenci firman Tuhan, justru membawa kehancuran pada dirinya, menghancurkan ya. Kata Ibrani bas yang diterjemahkan hina berarti kehancuran, bukan hanya tapi penghinaan, atau dia mengalami dipandang rendah, dia dicemooh atau semacam ejekan karena sesuatu yang berharga tapi melihatnya tidak berharga. Sementara firman Tuhan dalam bahasa Ibrani dipakai kata dafar, kata yang ditujukan pada satu nasihat, tapi arahan, instruksi, ajaran atau perintah. Dafar juga merujuk pada hukum. Jadi, seperti perintah hukum yang datang dari Bapa. Lalu apa dampak dari orang yang tidak taat pada firman Tuhan? Ya kabel yang saya sebutkan tadi itu ada kaitan dengan makna kehancuran total sebenarnya. Jadi kalau bas itu dia dihina, tapi ya kabel itu lebih pada kehancuran total yang dialami. Dia juga sama seperti orang yang berhutang. Jika seseorang meremehkan firman Tuhan, maka dia akan dihantui oleh ketakutan, was-was, kegelisahan. Bandingkan misalnya orang berhutang pada koperasi dan petugas koperasi datang, ada yang bisa sampai sembunyi di bawah kolong tempat tidur, ada yang hilang. Itu karena was-was, ketakutan orang yang berhutang. Sementara orang yang mendengarkan firman Tuhan digambarkan sebagai orang yang takut, terutama dia punya rasa hormat pada Tuhan. Mereka akan diberi upah. Upah itu bukan soal sebab akibat saja, tetapi upah, kata yare itu lebih mengacu kepada mereka akan beroleh satu bentuk cinta yang sukarela. Sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dalam hatinya itu mengalir kesukarelaan untuk takut menyakiti Tuhan. Karena itu dia bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi dia taat terhadap firman Tuhan. Kita dapat bandingkan pula dengan kata Ibrani mitzvah yang diterjemahkan sebagai perintah, seperti seorang anak yang tidak menghancurkan dirinya sendiri, sebab bagaimanapun seorang ayah memiliki pengalaman yang lebih kenyang dibandingkan dengan seorang anak. Kita bandingkan dengan tadi kita bilang bahwa dia menerima hadiah. Itu maksudnya adalah satu hadiah kehidupan
tapi mengarah pada satu penghargaan. Cinta yang memberi dampak penghargaan. Berarti ada rasa damai. Sebab ada orang yang bagi orang lain mungkin hidup harus beroleh sesuatu. Tapi ada orang yang semakin dia berbagi sesuatu, dia rasa aman, damai di dalam hatinya. Nah, karena itu nasihat Amsal ini jelas-jelas mengajak kita semua supaya hidup dengan konsekuensi, dengan pilihan. Kalau kita meremehkan atau menunjukkan penghinaan, memandang rendah, mencemooh, mengolok-olok firman Tuhan, padahal kita tahu bahwa itu firman Tuhan adalah kebutuhan utama, maka kita bukan saja tidak berharga, tapi kita mengalami kehancuran. Yang secara harfiah berarti kita jauh dari hikmat Tuhan. Dan kita tidak jadi bagian dari kepemilikan Kristus. Amsal melanjutkan dengan mengatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Torah, pengajaran Torah, ada kelimpahan, makor. Itu prinsip. Kenapa dia bicara sumber kehidupan? Torah, tapi ada kaitan dengan makor karena makor sendiri diterjemahkan sebagai sumber air yang mengalir. Air menjadi dasar sumber kehidupan. Nah, mata air kehidupan mengingatkan kita sebenarnya pada pohon kehidupan. Karena itu Amsal 3 ayat 18, menurut dia kebijaksanaan adalah sumber kehidupan bagi orang yang memilikinya. Dalam kebijaksanaan itu kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Kita mengekang keinginan, tapi kita tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita menikmati apa yang tepat bagi kita. Bahkan kita dirancang untuk menemukan hidup kekal, yaitu pengetahuan yang saksama tentang Allah dan wawasan serta akal yang baik untuk menaati perintahnya. Tidak juga menjadi orang yang bodoh-bodoh lah begitu kira-kira. Karena ada orang yang beriman secara membabi buta, itu gampang ditipu, mereka gampang disesatkan. Tapi di sini kalau kita belajar untuk menghormati firman Tuhan, kita tidak mudah disesatkan. Kita juga melihat penekanan Amsal ialah firman Tuhan menolong agar orang dapat berpaling dari jerat maut. Di sini agak sedikit kontras sebab manusia pada dasarnya suka berpaling, lasur, menghindar, mengubah arah, meninggalkan. Ini adalah sikap yang sering dipilih orang meski mereka tahu bahwa itu adalah jalan maut. Nah, Amsal 13 ayat 1 sampai 13 misalnya. Selalu tunjukkan bagaimana firman Tuhan dapat membantu kita meningkatkan kualitas hidup kita, tapi juga menolong kita terhindar dari bahaya. Rasa takut dan hormat yang menghormati Allah, rasa takut yang sungguh-sungguh itu membuat seorang akan mengalami semacam apa? Allah memperpanjang hidupnya. Dengan memperpanjang itu bukan hanya umur, tapi memperpanjang dalam pengertian keharuman nama. Sehingga kita terjerat dari jerat kematian. Kadang-kadang kita masih hidup juga. Orang memandang kita seperti orang mati yang tidak berguna, yang di mana juga tidak menjadi berkat. Nah, ketika kita menambah sedikit, misalnya gini, saudara, bagaimana kita melihat mata air kehidupan, firman sebagai sumber kehidupan itu, dan kita kaitkan dengan keberadaan waktu itu di Israel kuno yang panas, kering, tanpa air. Maka kita akan lihat bahwa ada sasaran jauh dari firman Tuhan yang harus kita maknai, bahwa kebutuhan firman Tuhan itu menyentuh sampai pada jiwa kita, melepaskan dahaga kita akan rasa haus terhadap kebenaran.
kita dipuaskan. Dalam ajaran ini saudara, rupanya Amsal meminta kepada kita untuk belajar memahami apa yang bijaksana, cerdas. Kita berhati-hati supaya kita mampu membuat keputusan yang tepat. Karena pada ujung-ujungnya seorang penasehat itu juga soal cara pandang orang. Jika seseorang mendapat pandangan yang positif, maka nasihat-nasihatnya itu memiliki wibawa dan kuasa. Karena itu Amsal minta kita hindari jalan yang tidak sama seperti jalan para pengkhianat. Orang tahu sesuatu tapi melanggar. Ada standar, ada aturan, ada prinsip, tapi dia tidak setia. Dia akan menjadi pribadi yang tidak dipercaya, tidak dapat diandalkan. Karena orang melihat tidak ada harapan dalam tujuan hidupnya. Dia kehilangan standar. Nah, seseorang yang menjadikan firman Tuhan sebagai makanannya memiliki akal sehat sesungguhnya. Jadi dia sedang ini gambaran anggota tubuh yang dimainkan oleh Amsal, tapi sebenarnya dia memberi makan kepada akal sehatnya. Sehingga akal sehatnya memiliki pemahaman yang baik, penilaian yang baik, pandangan yang bijaksana, dan kuat meskipun ada tekanan kehidupan yang berat, karena berpikirnya positif, hikmat positif kuat. Tetapi orang jahat yang menolak firman Tuhan, dia disebutkan sebagai gambaran orang tidak beriman. Dia tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan, sebab antara ucapan dan raut ekspresi mukanya saja sudah bertolak belakang. Ada semacam tabrakan pengkhianatan di dalam dirinya. Dia hidup dengan kehendak dan tujuan. Nah, tujuan yang dia punya sendiri. Hatinya berbahaya, mentalnya condong ke arah kejahatan. Hati yang tidak condong kepada Tuhan, itu hati yang tidak akan memahami makna pertobatan dan perubahan. Jadi hikmat yang terbatas, tidak mengalami pembaruan hikmat. Kita ingat saudara, sebenarnya Tuhan ini kan tidak mendesain kita untuk menjadi semacam generasi yang bodoh. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya Tuhan tidak mendesain mereka dalam kebodohan. Buktinya apa? Ketika mereka jatuh dalam dosa, justru jalan yang diminta Tuhan itu adalah jalan kecerdasan. Sebab jiwa yang tidak memiliki pengetahuan cenderung tergesa-gesa dengan kakinya yang berdosa. Nah, karena itu kebijaksanaan harusnya menahan kita untuk tidak melakukan sesuatu secara terburu-buru, membabi buta. Memahami diri kita yang terbatas, tetapi tahu bahwa hanya jalan hikmat Tuhanlah yang membuat kita akan menemukan kebenaran itu. Karena itu Salomo selalu bilang, pasanglah telingamu dan dengarkanlah kata orang bijak, terapkanlah hatimu pada pengetahuan. Nah, dalam Amsal ini saudara, orang yang bijaksana memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari apa yang dia katakan dan lakukan. Dan orang bodoh itu hanya menampakkan kebodohannya, tapi juga cenderung membenci pengetahuan. Karena bagi dia itu bukan nasihat, itu semacam intimidasi. Padahal ini nasihat hikmat. Nah, karena itu saudara, orang bijaksana
atau orang yang cerdik, yang bertindak dengan pengetahuan, dia mampu mengendalikan hati bibirnya. Dia percaya Roh Kudus sehingga Roh Kudus tidak membiarkan dirinya dikuasai, dikendalikan oleh emosi. Galatia 5 ayat 22-23. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana orang yang bijaksana menaruh minat yang besar kepada kitab suci, akan menolong dia dalam prinsip hidupnya, berada di jalan yang lurus. Karena itu dia sebenarnya dia akan menjadi seseorang yang justru menjadi duta bagi kehidupan. Kata Ibrani rasa, itu terjemahan untuk orang-orang yang moral buruk, gagal dalam praktek hidupnya. Tetapi orang yang menjadi duta itu emun dalam bahasa Ibrani, orang yang dapat diandalkan, dipercaya. Utusan duta. Maksudnya adalah penampilan dan bicaranya itu memuaskan orang. Orang mendengar, orang bersuka cita. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan akurat dan mencerminkan pesan. Bahkan pesan itu sampai ke telinga orang-orang mendengar dengan sukacita. Ada kesembuhan dalam proses mendengar itu. Kenapa? Karena beritanya akan menawarkan pesan yang menolong orang untuk melihat keberadaan dirinya. Orang menyadari bahwa ada yang salah dengan dirinya, sehingga dia harus mengalami perubahan. Nah, dalam fungsi sebagai duta, orang-orang yang mencintai firman Tuhan, hidup dalam instruksi perintah Tuhan. Dalam fungsi sebagai duta, dia akan mengasah kualitas yang dimiliki. Dia bertanggung jawab dalam pekerjaan apapun. Dan dia tidak berupaya untuk membelokkan pesan dari sebuah kebenaran. Orang akan menemukan apa yang dikatakan itu satu perkataan yang benar, bukan hanya sekedar perkataan yang mengada-ada, apalagi perkataan yang tidak alamiah dari penampilan seseorang, kebohongan ataupun ciri dari orang yang tidak mencintai firman Tuhan itu, perkataannya dianggap seperti tidak alamiah lah, gitu. Tidak alamiah, sangat tidak natural sama sekali. Sesuatu yang sedang dipoles, sesuatu yang dibuat-buat, hanya kata-kata saja yang indah, tapi itu tidak ada nilai keakuratan di situ. Dan dia berusaha membelokkan apa yang benar. Nah, di sini menjadi jelas bahwa panggilan menjadi duta itu di satu sisi adalah panggilan yang berkaitan dengan orang yang mencintai firman Tuhan. Tetapi juga orang yang membelokkan kebenaran. Ingat bahwa mereka bukan saja menjadi orang yang gagal, tapi mereka harus bersedia menerima penghukuman yang merugikan. Ada masalah, ada harga yang harus dia bayar. Itu berarti utusannya menyembuhkan, dapat diandalkan dan setia. Maka sebenarnya dia beroleh dua penyembuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia mampu menjadi duta yang menyembuhkan. Ada dua penyembuhan yang dia dapat. Penyembuhan bagi dirinya dan penyembuhan bagi orang lain. Kita melihat kesembuhan ini terjadi pada mereka yang menyampaikan pesan kabar baik bagi kerajaan Allah. Mereka yang diutus itu tidak takut menyampaikan sesuatu karena dalam diri mereka telah disembuhkan. Jiwa mereka telah dipuaskan. Mereka mau untuk pesan-pesan kebenaran itu menjadi milik semua orang. Mereka
sedang membagikan dan membangunkan orang-orang dengan hati untuk makin terbuka dan mau berubah. Sebagai utusan orang yang mencintai firman Tuhan, maka peran orang percaya adalah kita sebagai yang menyampaikan pesan. Kita mau mengatakan posisi kehidupan kita, pesan firman yang kuat, sehingga orang tidak melihat hal yang berbeda dari diri kita. Di setiap kesempatan sampaikanlah pesan firman Tuhan, bukan saja lewat kata-kata tapi lewat sikap hidup kita. Karena itu sebagai utusan Allah, mari kita selalu waspada. Apakah kita membiarkan waktu berlalu, kita membuang waktu, kita tidak mampu memainkan panggilan kita sebagai duta yang memberitakan dan mengajarkan firman, yang tidak meremehkan firman Tuhan, atau juga hanya sekedar sebuah kompromi-kompromi. Ada hal juga yang perlu kita ingat, bahwa orang yang mengabaikan firman Tuhan, itu dikatakan kemiskinan dan aib akan datang kepada orang yang mengabaikan firman Tuhan. Ini bukan hanya kondisi ekonomi, tapi seseorang yang sebenarnya kehilangan status, kehormatan dari orang lain. Nah, karena itu berilah dirimu untuk mencintai firman Tuhan. Karena mencintai, kita belajar, dengan belajar kita tahu, dengan tahu kita mengubah hidup. Penyembuhan bagi diri kita yang memungkinkan kita pun secara paripurna total untuk menyembuhkan kehidupan ini. Kita akan menjadi bijak saat kita menerima atau bahkan meminta teguran. Jadi orang yang bijaksana jangan stres hanya karena kritik. Dia harus belajar terus, ada hal yang lebih penting yang harus dia kejar. Karena semua itu adalah pengalaman hidup yang akan memperkaya dia untuk memahami panggilan sebagai duta itu. Bayangkan Amsal memberikan nasihat bahwa jalan kita jelas mencintai firman Tuhan, kemudian kita bergeser sebagai duta, yang hidup kita lakukan adalah hanya dengan firman Tuhan. Nasihatnya jelas, kita mendapat satu hikmat besar seperti mobil yang terbaik yang diberikan bagi kita. Tapi masalahnya adalah kita hanya memajang mobil itu, kita tidak pernah mau menjadikannya sebagai alat transportasi yang menolong kita. Karena itu orang-orang yang menjadi duta, orang yang hidup dengan firman Tuhan, dia juga akan tahu makna dari setiap pujian. Apakah pujian ini bertujuan untuk menolong kita lebih pribadi, atau menolong spiritualitas kita, ataukah pujian ini hanya semata ucapan kosong tanpa makna? Tapi saya ingat bagaimana Rasul Paulus menasihatkan Timotius yang muda itu, bahwa apapun pujiannya, dalam kemudaanmu berlakulah rendah hati. Berpegang pada imannya, mempertahankan hati nuraninya. Apapun dia lakukan dengan sukacita. Dan selanjutnya dia dorong betul-betul Timotius untuk bertumbuh dalam hikmat. Jangan menganggap kecil hanya karena dia muda, tidak boleh. Dia harus terus bertumbuh dengan hikmat yang Tuhan kasih, karena hikmat itu melampaui batas usia sebenarnya. Hikmat itu manis bagi jiwa, menyenangkan, membuat orang menikmati kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kita bisa bandingkan dengan hal lain, misalnya Ayub. Ayub itu kan kita tahu dia satu pribadi yang tidak bercela, jujur, orang yang takut Tuhan. Sepanjang penderitaan ia berdialog dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya ia memperoleh hikmat bagaimana kepribadiannya tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara,
Ketika kita memiliki hikmat, maka kita mampu menempatkan satu keadaan atau penderitaan dalam bingkainya. Sebab kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menyembuhkan kehidupan. Kita ditempa dengan banyak hal. Terluka atau berderita model apapun, kita orang-orang yang sebenarnya belajar untuk selalu kuat, karena tujuan kita adalah menyembuhkan kehidupan itu sendiri. Amsal juga menaruh minat besar pada langkah orang yang mencintai firman Tuhan. Dia akan berjalan dalam integritas. Dia akan berjalan dalam kebebasan karena dia tidak dihantui oleh rasa bersalah. Mereka yang berjalan dengan Tuhan mengikuti jalan yang digariskan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau kita bertanya sekarang, siapakah orang yang berhikmat? Maka jawabannya adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan dia mau menjadi duta hikmat bagi hidup ini. Kita tahu bahwa kita bisa melakukan kontak dengan banyak orang. Kita bisa berbagi dengan banyak orang pengalaman. Kita tahu bahwa teman, sahabat, rekan kita begitu kuat, bisa mempengaruhi pikiran, rasa suka atau tidak suka kita. Kita tahu bahwa persahabatan dengan apapun berisiko. Bahwa persahabatan itu bisa menyenangkan tapi bisa melukai. Hanya orang berhikmat akan tahu bahwa persahabatan dengan Tuhan tidak akan melukai. Sebab justru persahabatan dengan Tuhan itu menyembuhkan. Nah, karena itu bagaimana aplikasi kita, saudara? Perayaan Bulan Pendidikan Gemit menunjukkan berbagai fakta tentang kebutuhan dan keberadaan sekolah-sekolah Gemit. Namun kita harus terus optimis sebab spirit duta yang menyembuhkan adalah panggilan bagi setiap orang. Terutama para pendidik Gemit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kita juga belajar hikmat sejati Yesus Kristus sebagai penyembuh. Namun ia sendiri terluka. Meski dia terluka, dia tidak memandang pada lukanya, justru dia begitu tekun memberi diri menyembuhkan. Itu panggilan kita. Jadi kita bukan sekedar duta yang menyembuhkan, bukan hanya ketika kita sudah sembuh baru kita menjadi duta yang menyembuhkan. Tapi dalam keadaan kita kekurangan pun kita tetap menjadi duta yang menyembuhkan. Kita juga mengakui keberadaan dunia ini yang sedang sakit oleh dua keberadaan. Ketika pengetahuan dipakai hanya untuk eksploitasi dan merusak segala tatanan, tapi juga kita berhadapan dengan masyarakat yang masih terkurung, menurut saya sakit oleh kebodohan. Nasihat Amsal mengajak kita untuk fokus pada kecerdasan iman dan kecerdasan dalam membawa peran diri yang berguna bagi sesama. Kita diajak bersahabat dengan perubahan yang memberi dampak kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman agar menjadi berkat bagi upaya pemberitaan firman-Mu, tapi juga memperkaya hamba-hamba Tuhan yang mencintai firman-Mu. Amin.